sholat malam menjadi faktor utama dalam upaya spiritual atau riyadhah yang dilakukan Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA untuk memajukan pesantren. Betul ya? Betul, dan ini pertanyaan ini baik sekali karena kemudian akan diketahui oleh orang banyak. Jadi sholat malam yang saya lakukan itu adalah sebuah referensi yang selama ini saya cari, tetapi kemudian tidak pernah saya dapatkan. Akhirnya kemudian saya dapatkan, dan dari sejak pendirian itu saya terus melakukan sholat malam itu, yaitu minad doa alladzi la yuraddu, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ma'thur. Artinya apa itu? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ma'thur itu artinya setidak-tidaknya di zaman sahabat dilaksanakan. Dan kemudian Imam Ghazali pesannya, jangan ajarkan kepada sembarang orang, takut digunakan maksiat. Karena istijabahnya sholat malam ini walaupun untuk maksiat bisa saja dikabulkan. Yang 12 rakaat, yang 12 rakaat dengan 6 salaman. Setiap rakaatnya yang dibaca adalah Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, surat Al-Ikhlas sekali. Dari rakaat yang pertama sampai yang ke-12 ajeg itu yang dibaca sampai ini salam. Bisa dijajarkan kepada semua? Iya, kepada semua, monggo kepada siapa, semua pemirsa. Kemudian salam setelah salam sujud. Ya, yang simpel, sebelum memanjatkan doa membaca tasbih 11 kali, sholawat 11 kali, baru memanjatkan doa. Nah, dari penjelasan itu menjadi motivasi yang kuat bagi saya untuk melakukan sholat malam itu. Ini kekuatan yang menurut saya artinya kemudian dahsyat sekali. Kemudian mengapa saya memilih di sholat malam? Ya karena di malam hari, di tengah-tengah orang masih sedang pada tidur, itu mustajab, dikabulkan doa kita. Hal min da'in ujibu, mana dan siapa yang berdoa saya kabulkan doanya. Sementara bentuk doanya adalah bentuk doa yang dikabulkan oleh Allah, tidak akan ditolak. Waktunya pada waktu yang betul-betul mustajab. Maka kita padukan itu dan kemudian kita lupakan sholat malam. Selanjutnya tentu sholat malam diakhiri dengan sholat witir. Jadi saya laksanakan 12 rakaat, witirnya 3 rakaat, 2 rakaat salam, 1 rakaat. Tapi kalau kemudian kita lama dalam sujud dan kemudian bangun dari sujud kok sepertinya sudah hampir subuh, ya 1 rakaat saja witir. Kemudian berlanjut dengan sholat subuh berjamaah. Nah, sholat subuh berjamaah ini luar biasa hikmahnya. Sholat subuhnya saja, man sholat subha fa huwa fi timmatillah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia berada dalam tanggungan Allah. Sehingga keinginan besar saya insya Allah jadi tanggungan Allah. Kemudian kita mengajar ngaji, dan ada satu lagi, tidak tidur dari sejak subuh tadi sampai dengan terbit matahari. Karena dalam sebuah hadis sahih menyebutkan Allah membagi-bagikan rezeki saat keluarnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Di saat Allah membagi-bagikan rezeki, kita tidak absen, tapi kita hadir. Dan kehadiran kita berupa saya mengajar ngaji, dan kemudian murid-murid juga mengajar ngaji, dan ngajinya ya sampai jam 5:30 paling tidak, sampai jam 6. Kalau sekarang berarti ya sudah terbit matahari. Baik,